Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Sejak pagi hingga lewat tengah hari di pusat Kota Bitung, Kelurahan Bitung Tengah, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara ramai dengan kendaraan angkutan kota atau angkot yang parkir pada Senin 5 September. Puluhan sopir mikro di Kota Bitung mogok angkut penumpang pasca kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Sementara ada beberapa mikro masih memilih menarik penumpang dan lalu lalang di titik aksi mogok. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Christian Wayongkere yang akan melaporkan langsung dari Kota Bitung. Silakan rekan Christian. Selamat siang rekan Firda dan Tribuners dimanapun Anda berada. Hingga hari ini Rabu tanggal 6 September tahun 2022 belum ada kesepakatan penyesuaian kenaikan tarif angkutan kota atau mikro di Kota Bitung, Sulawesi Utara menyusul respon para puluhan sopir angkutan kota terhadap kenaikan BBM bersubsidi yang berkeinginan langsung ditindaklanjuti dengan kenaikan tarif angkutan kota untuk pelajar maupun umum. Tadi kami sempat bersua dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bitung, Bapak Rici Tinangon. Dia menyampaikan hari ini masih dalam kajian yang dilakukan oleh BPTD wilayah Sulawesi, wilayah 22 Sulawesi, dan proses atau mekanisme penetapan penyesuaian kenaikan tarif pasca kenaikan BBM bersubsidi masih akan berlangsung dalam proses yang cukup lama karena butuh kajian-kajian maupun pertimbangan-pertimbangan yang masih dan akan terus dilakukan oleh pemerintah Kota Bitung, dalam hal ini Dinas Perhubungan. Dan terinformasi terkait dengan penyesuaian tarif ini, Dinas Perhubungan akan bertandang atau bertolak ke Jakarta untuk membicarakan dan membahas dengan instansi terkait. Sementara itu, di lapangan sejak hari Minggu kemarin pasca kenaikan harga BBM bersubsidi di Kota Bitung, para supir angkut langsung menaikkan harga tarif sepihak, yaitu 7.000 untuk umum dan 6.000 untuk siswa. Dan respon beragam diterima atau disampaikan oleh siswa maupun pelajar, masyarakat umum, yang ada yang menolak dinaikkan, ada yang juga menyetujui. Kemudian dari sopir sendiri pertimbangannya dinaikkan karena ada yang sopir bilang sudah berdampak pada underdeal yang sudah naik. Tapi sopir lainnya juga mengatakan sampai saat ini meski BBM sudah naik, underdeal masih belum naik. Dan pada demo yang dilakukan pada kemarin, mereka melakukan aksi mogok. Namun sementara mereka melakukan aksi mogok, beberapa sopir justru menarik atau mengangkut penumpang. Begitu rekan Firda dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan Christian Wayongkere dari Tribun Manado melaporkan langsung dari Kota Bitung. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Ongki, salah seorang sopir mikro, kemudian Kapolres Bitung AKBP Alam Kusuma, dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bitung Rici Tinangon. Berikut liputannya untuk Anda. Mereka mencari semua, hari ini pun mencari toh, tapi ibu tolong dan pemerintah kota harus kasih viral di Kota Bitung bahwa tarif 7.000 supaya jangan toh kita salah dengan penumpang. Iya. Walaupun SK itu belum diterbitkan toh, tapi kasih viral supaya ini masyarakat juga tahu bahwa tarif 7.000. Iya. Anak sekolah berapa, penumpang biasa berapa. Supaya mengamankan kebijaksanaan pemerintah terkait penyesuaian harga BBM bersubsidi ya. Ini ada sedikit gejolak dari masyarakat, terutama sopir angkut, karena terkait dengan tarif yang masih rendah, mereka minta penyesuaian sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Namun aksi ini masih dalam arti kondusif. Jadi Pak, untuk saat ini sopir dalam hal ini meminta apa Pak? Untuk sopir meminta kenaikan ongkos tarif dari 5.000 menjadi 7.000. Itu Pak untuk penumpang umum itu berapa Pak dimintanya? Penumpang umum 5.000. 5.000. Nah, saat ini 5.000. Mereka minta 7.000. Untuk anak sekolah Pak? Kalau anak sekolah mungkin ada sedikit keringanan. Pak, izin, jika kondisi ini akan terus berlangsung sampai jam anak pulang sekolah,
Tadi ada upaya yang akan dilakukan Polres Bitung untuk memfasilitasi. Ya, apabila anak sekolah tetap tidak ada yang angkut dari supir angkut ini, kita dari kepolisian akan menyiapkan truk, kemudian mungkin sarana-sarana lainnya untuk membantu antar jemput sementara. Ya, mencermati kenaikan ini dan tarif harus segera disesuaikan. Ya, kita akan lakukan secepatnya, karena ini fenomena yang terjadi di semua daerah yang ada di Indonesia. Dalam perhitungan tarif, memang indikatornya bukan cuma BBM, tapi ada beberapa indikator juga yang harus terhitung sehingga kita mendapatkan tarif yang ideal, termasuk kenaikan suku cadang dampak dari kenaikan BBM ini. Setelah kita akumulasi kenaikan-kenaikan yang ada, kita akan dapat tarif yang sesuai bagi para pengemudi, sesuai bagi para pemilik penyedia jasa, dan sesuai juga bagi masyarakat. Ini bicara soal rakyat, Pak. Pak, DP normal mesti berapa dan naik? Keluar. Maksudnya DP menurut sopir berapa dan naik berapa dan? 7.000 untuk penumpang umum. Baru kalau pelajar? Pelajar 6.000. 6.000. Jadi itu keinginan para sopir. DP perhitungan, DP pertimbangan apa, Pak? 7.000. Ya, 7.000. DP perhitungan mungkin ada alasan-alasan kenapa harus 7.000. Karena semua dengan pendirian dan semua kan naik semua. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.